fikih waris, yaitu membedakan antara ilmu waris dengan dua pendampingnya, yaitu ada istilah hibah dan wasiat. Kenapa ini kita bahas secara khusus? Karena dalam banyak kasus dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali muncul masalah itu ketika ahli waris, bahkan juga yang memberi warisan atau almarhum itu tidak bisa memastikan apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia sedang memberi harta waris kepada ahli warisnya, ataukah dia sedang menghibahkan, atau dia sedang berwasiat. Nah, sebenarnya masing-masingnya ini bagian dari syariat Islam. Cuma yang jadi masalah, masing-masing ini punya ketentuan, punya syarat, ya, punya aturan yang tidak boleh dilanggar satu dengan yang lainnya. Ibaratnya begini, kalau mau waris, ya waris, jangan dicampur-campur dengan yang lain menjadi hibah atau wasiat. Tapi kalau mau hibah, ya hibah, jangan bercampur-campur dengan waris atau wasiat. Dan kalau mau wasiat, ya wasiat, jangan dicampur-campur dengan waris atau hibah. Setidak-tidaknya bisa saja seorang yang memberi harta warisan ini memberikan dengan 3 cara yang berbeda, tapi masing-masingnya itu harus ditegaskan ini adalah waris, ini adalah hibah, dan ini adalah wasiat. Nah, jadi biar masing-masing identitasnya itu punya kepastian. Nah, yang sering terjadi di tengah masyarakat, pecahnya keluarga kita, keluarga-keluarga muslim ini, itu karena satu dengan yang lain sesama para ahli waris mempersoalkan, ini sebenarnya wariskah, atau hibahkah, atau wasiatkah? Nah, ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu muncul karena ketidakpastian status harta ini. Apakah memang ini harta diwariskan atau dihibahkan ataukah diwasiatkan? Jadi kebanyakan yang terjadi itu bukan pada hitung-hitungannya. Jadi kita tahu nanti di bagian-bagian akhir dalam ilmu waris itu akan kita bahas tentang siapa dapat berapa. Misalnya istri dapat 1/8 gitu ya, atau dapat 1/4 dengan syarat almarhumnya ini punya ahli waris dari keturunan ke bawahnya, anak atau cucu atau tidak. Kemudian nanti ayah ibunya almarhum dapat 1/6 atau 1/3 begitu. Nah, itu hitung-hitungan seperti itu sebenarnya sederhana, dan kalau udah sepakat menghitungnya itu insya Allah nggak ada ribut-ributnya, karena aturan mainnya dari Allah sudah jelas. Nah, yang bikin jadi berantem, yang bikin jadi ribut itu adalah ini hartanya almarhum ini waris ataukah hibah ataukah wasiat. Sayangnya almarhumnya mati aja nggak pakai bilang-bilang, nggak pakai menyebutkan ini hibah gitu ya, ini wasiat gitu, sehingga meninggalkan sebuah problem di kalangan para ahli warisnya. Yang ahli waris bilang ini waris, nah yang bukan ahli waris bukan, ini hibah gitu ya. Nah, yang lainnya mengatakan, oh ini wasiat begitu. Ditambah dengan ketidakmengertian juga para ahli waris, itu bedanya apa antara waris, hibah, dan wasiat. Nah, baik yang memberi, yaitu almarhum yang meninggal dunia, ataupun para penerimanya ini, yaitu para ahli waris atau keluarganya, atau handai tolan dan sebagainya itu, semuanya sama-sama tidak mengerti perbedaan dari masing-masing 3 istilah ini. Apa itu waris, apa itu hibah, apa itu wasiat. Nah, sehingga berantemnya itu memang semakin seru, karena masing-masing membawa lawyer, ya masing-masing membawa pengacara, bahkan membawa ustadz gitu ya. Dan ustadznya, payahnya lagi, nggak tahu juga perbedaan antara masing-masing 3 istilah itu. Maka kalau menurut saya, sebelum kita ada yang meninggal di antara kita, sebelum ada yang ribut masalah waris, selesaikan dulu nih 3 poin penting ini. Apa sih perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat? Itu sebagai kunci utama dari berbagai macam kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, saya membuat tabel begini Pak, grafik begini ya. Ini sekedar untuk memudahkan saja agar kita bisa memetakan itu dengan enak lah begitu ya. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa membuat perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat ini menjadi jelas. Pertama terkait dengan waktu diakadkannya waris ini atau hibah atau wasiat ini, itu masing-masing berbeda. Dan kapan waktu penyerahannya. Jadi akad dengan penyerahan itu 2 hal yang berbeda. Nanti dalam hal siapa yang berhak untuk menerimanya itu beda juga. Kemudian berapa nilai harta yang bisa dibagi waris atau dihibah di wasiat itu beda-beda. Nah, kita mulai aja dari yang pertama, dari waktu akad. Jadi antara waris, hibah, dan wasiat ini akadnya berbeda. Kalau waris itu ya kita akadkan ya pembagian siapa dapat berapa itu ya, itu setelah ada yang wafat. Ingat, setelah ada yang wafat baru kita ngomong waris. Sedangkan hibah dan juga wasiat, nah ini mengakadkannya, yaitu mengatakan ini saya hibahkan, ini saya wasiatkan. Lah itu yang waktu untuk melakukannya adalah ketika almarhumnya masih bernafas, masih segar bugar. Bukan udah payah, udah sakratul maut, udah hampir meninggal, bukan. Tapi sebelum wafat, maksudnya ya ketika masih hidup dan masih bisa berpikir dengan sangat luas gitu ya. Nah, hibah itu diucapkan oleh almarhum sebelum dia meninggal itu dengan tegas, ini saya hibahkan gitu. Begitu juga wasiat, ini saya wasiatkan gitu. Sedangkan kalau waris ya dia tidak bilang hibah, dia tidak bilang wasiat, terus mati aja begitu, ya berarti itu jatuh-jatuhnya adalah waris. Yang nanti kita ngomongin warisnya setelah almarhum kita kuburin, setelah meninggal. Nah, jadi yang namanya waris ini sebenarnya tidak ada cerita dulu almarhum pesannya bahwa hartanya ini harus digini-giniin. Nah, itu kalau udah begitu namanya udah bukan waris lagi. Kalau waris itu almarhumnya mati aja, mati tanpa pesan gitu ya. Mati tanpa memberikan aturan-aturan harus bagaimana. Nah, kalau dia bilang ini nanti saya mau buat begini, nah itu bisa jadi hibah, bisa jadi wasiat. Nah, bedanya antara hibah dan wasiat itu apa, nanti kita lebih jelaskan lagi pada bagian berikutnya. Jadi ini waktu mengakadkannya ya. Akad itu berarti hartanya belum dibagi, baru ngomong aja gitu ya. Nah, kalau yang kedua waktu penyerah. Yang namanya waris itu ya serah terima hartanya kalau orang yang udah meninggal juga. Nah, kalau masih hidup udah dibagi-bagi hartanya, maksudnya kamu nih, itu namanya bukan waris gitu ya. Nah, itu namanya hibah. Jadi kalau hibah itu ya ngomongnya itu ketika almarhum masih hidup, dan eksekusinya atau waktu penyerahannya ya pada saat masih hidup itu juga tidak dijanjikan. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat ngomongnya sebelum dia meninggal.
eksekusinya setelah dia meninggal. Jadi bahasanya begini kalau wasiat. Nanti kalau saya meninggal, nah rumah ini saya berikan untuk fulan, harta saya ini nanti buat si anu. Nah itu namanya wasiat. Gitu. Ini yang sering tertukar-tukar di tengah masyarakat kita. Orang menganggap, oh, itulah waris. Enggak, waris itu enggak ada pesan. Kenapa? Karena waris itu ketentuan pembagiannya, siapa yang berhak, dan masing-masing dapat berapa, itu Quran dan Sunnah langsung. Yang punya harta, kagak ada urusan ngatur-ngatur. Nah kalau yang punya harta mau ngatur-ngatur, namanya itu bukan waris, itu namanya wasiat. Masih hidup dia ngatur, si anu dapat sekian, ya itu namanya wasiat. Nah bedanya dengan hibah apa? Si anu dapat sekian, nih. Nah, si anu dapat sekian, nih. Nah langsung dieksekusi pada saat dia masih hidup. Kalau pakai syarat, ntar ya, kalau saya udah mati, berubah dia namanya wasiat. Gitu. Itu baru dari 2 poin. Nah poin yang ketiga adalah si penerimanya. 3 jenis pembagian ini yaitu waris, hibah, dan wasiat bisa kita bedakan, dan yang ketiga itu dari siapa yang berhak menerimanya. Kalau waris, yang berhak menerimanya hanya ahli waris. Kalau dia nggak termasuk ahli waris, ya maka dia nggak bisa menerima harta warisan itu. Contoh ya, anak tiri itu bukan ahli waris, gitu ya, atau mantan istri. Dulu sih jadi istri selama 40 tahun, udah gitu cerai. Nah, udah cerai pisah, habis masa iddahnya, kemudian almarhum meninggal dunia. Itu si mantan istri nggak bisa datang lalu bilang, mana sini bagian saya warisan. Bukan, kenapa? Anda itu walaupun pernah jadi istri, tapi pada saat almarhum meninggal, Anda itu bukan istrinya. Itu. Nah, yang menjadi ahli waris adalah istrinya, yang saat dia meninggal statusnya adalah istri, walaupun baru 2 menit yang lalu akad nikahnya. Saya terima nikahnya, mas kawinnya tersebut tunai. Setelah itu dia mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri dia itu ya, walaupun belum sempat ditowel-towel barang dikit ya kan, tapi dia adalah istri gitu. Jadi ahli waris itu adalah orang yang memang dia masuk dalam jajaran ahli waris. Kalau bukan ahli waris maka nggak dapat gitu. Menantu itu bukan ahli waris, Pak. Ya, yang meninggal mertua. Maka yang dapat warisan itu bukan anak mantunya, tapi anak kandungnya. Ya, saya punya istri saya punya orang tua. Orang tuanya meninggal dunia, bagi waris, saya mah diam aja. Kenapa? Karena yang dapat warisan istri saya. Saya sebagai menantu kagak ada urusan, ngapain ribut-ribut. Tapi yang terjadi di tengah masyarakat, mantunya yang paling galak justru. Ya kan, yang ngatur-ngatur. Padahal yang anak kandung langsung aja santai-santai aja kan. Nah, menantunya yang repot gitu. Tiba-tiba jadi seksi repot. Padahal dia bukan ahli waris. Nah, beda dengan hibah. Kalau hibah itu, nah ini bisa siapa saja ya. Bisa siapa saja itu dapat hibah. Mau tadi misalnya anak tiri ya. Kan tadi mungkin ada yang berpikir gini, kasihan banget anak tiri nggak dapat waris. Iya emang nggak dapat waris, tapi kan bisa dihibahkan. Ya waktu masih hidup si bapak bilang, kamu saya kasih nih rumah, mobil apa dan sebagainya. Kenapa dikasih sekarang? Ya kalau ngasihnya ntar sudah keburu meninggal, kamu nih anak tiri nggak dapat. Dengan kasih sekarang, gitu kan dihibahkan. Nah sebagai anak tiri juga bisa bilang, Pak, kalau bapak keburu mati, saya nggak dapat apa-apa nih Pak. Gimana kalau dihibahkan dari sekarang? Nah gitu kan. Ngomongnya bener, hibah bukan waris. Kalau waris, lu doain gua mati cepetan apa gimana kan gitu ya. Nah maka ini adalah hibah. Kalau hibah itu bisa dikasih kepada ahli waris atau selain ahli waris, siapapun, termasuk tetangga, ya termasuk keluarga yang jauh-jauh dan sebagainya itu bisa dikasih. Termasuk yang bukan jajaran keluarga, ya misalnya masjid, pesantren, majelis taklim, ya kan, itu bisa dihibahkan gitu. Dan hebatnya lagi hibah ini dilakukannya sejak beliau masih hidup, bukan kalau sudah mati. Nah kalau sudah mati, ini yang di sampingnya namanya wasiat. Ya. Nah wasiat ini bedanya dengan waris adalah yang berhak menerimanya itu tidak boleh ahli waris. Maka kalau orang tua ngumpulin anak-anaknya masih hidup nih ya, kamu nanti kalau bapakmu meninggal, kamu aku kasih rumah, kamu aku kasih ini, kamu aku kasih ini. Nah, itu namanya salah, dari awal udah salah. Kenapa? Kepada ahli waris itu tidak ada istilah wasiatan. Ya, hadisnya jelas, la wasiyata liwarithin. Tidak ada hak bagi ahli waris itu untuk menerima wasiat. Kenapa? Ya karena dia sudah pasti dapat lewat jalur waris gitu. Ya, jadi saya dikasih wasiat sama bapak saya. Itu nggak bisa, gitu, nggak bisa. Kasus yang terjadi ini contoh sebagai ilustrasi saja. Ayah saya, orang tua saya itu mendapatkan wasiat dari ayahnya, dari kakek saya. Cuman wasiatnya ini tidak bersifat kepemilikan. Jadi waktu kakek saya itu masih hidup, dia berwasiat begini, tolong nanti dari tanah-tanah yang mau dibagi waris, sebelum dibagi waris tolong dikeluarkan dulu. Ya, dikeluarkan dulu untuk dibangunkan sekolah, madrasah, gitu, madrasah. Jadi jangan dibagi waris dulu, keluarkan dulu sebagiannya untuk madrasah. Nanti yang ngelola madrasah itu anak saya, yang sekarang masih ada di Mesir. Kalau dia pulang, dia yang suruh kelola. Nah, jamaah sekalian, ini kan seperti diwasiatkan, gitu ya. Tetapi statusnya bukan kepemilikan gitu. Karena yang diwasiatkan itu tanah 1000 meter, itu statusnya adalah tanah wakaf. Nah, wakaf. Jadi kalau wakaf itu miliknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, nazirnya barulah bapak saya. Jadi diwasiatkan untuk menjadi nazir. Nazir itu pengelola, penanggung jawab, pengurus, tapi bukan pemilik. Bedanya apa? Kalau pemilik dia boleh jual. Tapi kalau pengelola nggak boleh. Ini bapak jadi pengurus masjid sini, tanahnya wakaf Pak, bapak jual masuk neraka gitu Pak tuh. Nggak boleh gitu kan. Tapi dikelola. Nah, bapak saya itu mendapatkan wasiat bukan untuk memiliki, tapi untuk mengelola. Nah, itu boleh. Nah, di situ bedanya. Nah, sebagai orang yang menerima wasiat mengelola, maka ahli waris boleh. Tapi kalau menerima wasiat sebagai pemilik, nah itu nggak boleh. Jadi kalau diwasiatkan nanti 1000 meter kasih ya kepada anak saya itu, kasihnya sebagai apa? Ya sebagai miliknya dia. Nah, itu nggak boleh, nggak sah gitu. Karena bunyinya la wasiyata liwarisin gitu. Nah, kalau mau biar jadi milik anak itu juga, jangan tunggu mati ya. Waktu masih hidup. Nih saya kasih. Nah kalau waktu masih hidup malah nggak apa-apa, malah boleh. Ini poin yang sangat penting perbedaan antara hibah dan wasiat gitu ya. Nah kita bicara lagi pada nilai hartanya. Berapa yang boleh dibagi-bagi sesuai dengan pembagian waris, hibah atau wasiat. Jadi kalau nilai hartanya dari segi waris, ya pokoknya setelah dikurangi dengan hutang ya kan, biaya pengurusan jenazah gitu, dan wasiat apa segala macam, ya sudah itu semuanya jadi hak milik ahli waris. Nah masing-masingnya dapat berapa itu ketentuannya dari Allah sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11-12.
ada itu suami itu berapa, istri berapa, ayah ibu berapa, ya kan, anak perempuan kalau satu orang berapa, kalau lebih dari satu berapa, itu semua ketentuannya sudah ada. Jadi kita nggak bisa ngarang dan men, saya kan lebih banyak jasanya, saya kan gitu, nggak. Jadi pembagian waris itu hanya berdasarkan hubungan nasab sebagai apa, dan tidak ada kaitannya dengan jasa, tidak ada kaitannya dengan kedekatan, kecintaan atau ketidaksukaan, atau dari segi misalnya dia miskin jadi dia harus dikasih lebih banyak, itu enggak. Bagian waris itu adalah sesuai dengan ilmu faraid, hubungannya dia dengan almarhum itu sebagai apa, itu saja penentunya. Nah, sedangkan kalau hibah ya itu bebas. Bebas maksudnya adalah almarhum waktu masih hidup kalau dia mau menghibahkan, dia boleh hibahkan berapa saja dan nilainya itu tidak ada ketentuannya. Bisa saja dia punya anak dua, yang satu dikasih semuanya dan yang satu nggak dikasih apa-apa. Urusan adil nggak adil itu urusan hati, tapi secara syariah itu sah-sah saja. Orang punya dia yang menguasai sepenuhnya, dia mau kasih silahkan, dia nggak mau kasih silahkan. Ya, jadi dari segi hukum syariahnya, walaupun tidak adil, tapi itu sah. Saya punya anak misalnya, yang satu saya kasih uang 100.000 buat jajan, yang satu saya nggak kasih uang gitu. Ini secara hukum saya nggak bisa dituntut gara-gara saya tidak adil gitu. Dituntut secara hukum saya nggak bisa dituntut gitu. Kenapa? Orang duit saya, anak-anak saya, urusan saya kan begitu ya. Nah, secara hukum nggak bisa dituntut. Mungkin kalau secara perasaan gitu ya, secara bahasa hati, ini bapak kagak adil banget sama anaknya. Iya, tapi kita lagi nggak ngomongin perasaan, nggak ngomongin hati. Ini ngomong secara hukum. Kalau ada seorang bapak pilih kasih antara dua orang anaknya, yang satu dikasih yang satu nggak, bisa nggak sih bapak dituntut secara hukum? Nggak bisa. Kenapa? Duit dia, anak-anak dia, apa urusannya gitu ya. Nah, itu hibah. Jadi bebas mau ngasih berapa aja dan sebagainya secara syariah bebas. Nah, kalau wasiat itu ada batasannya, maksimal sepertiga. Nah, sepertiga dari seluruh harta yang dimiliki. Jadi nggak boleh ada seorang calon almarhum itu bilang begini, pokoknya semua harta saya wasiatkan, gitu ya. Itu nggak boleh. Wasiatkan itu maksudnya si anu dapat segini, si anu dapat segini, semua orang dikasih tapi ahli waris malah nggak dikasih. Itu nggak boleh. Nah, jadi dia hanya boleh sepertiga, itu maksudnya sisanya yang 2/3 itu adalah haknya para ahli waris. Nah, kalau dia sampai berwasiat yang melebihi dari sepertiga dengan mengambil jatah ahli warisnya sendiri, maka wasiatnya itu yang lebih dari sepertiga batal demi hukum, tidak bisa dijalankan, tidak bisa dieksekusi, gitu ya. Baik, nah yang berikutnya lagi hukumnya. Kalau waris itu dibagi sesuai dengan aturan waris, itu hukumnya wajib gitu. Dan otomatis kalau ada orang meninggal, dia tidak menghibahkan, dia tidak mewasiatkan apapun, maka semua hartanya harus dibagi waris gitu. Nah, sedangkan kalau hibah itu hukumnya sunnah itu maksudnya begini. Saya punya harta dan saya masih hidup. Selama saya hidup, haruskah saya menghibahkan harta saya kepada si fulan? Nah, itu enggak. Tapi kalaupun saya hibahkan, maka saya dapat pahala gitu. Tapi kalaupun saya sama sekali tidak menghibahkan kepada siapapun, saya mati aja, ya enggak ada yang salah, enggak dosa juga. Begitu juga wasiat. Sepanjang hidup saya tidak pernah berwasiat kalau saya meninggal nanti harta ini mau diapain ya. Mati aja begitu. Nah, itu ya enggak dosa gitu ya. Tapi kalaupun saya mau berwasiat, sepertiga harta saya mau saya wakafkan untuk masjid, untuk madrasah, untuk dakwah dan sebagainya, itu boleh saja dan hukumnya berpahala pastinya karena di jalan yang baik begitu ya. Nah, tetapi ketika orang sudah menghibahkan, sudah mewasiatkan, lalu orang itu meninggal, maka hukum untuk melakukan implementasi dari apa yang sudah dia tetapkan itu semua menjadi wajib. Jadi dia sudah wasiat dan meninggal. Nah, maka apa yang diwasiatkan itu kalau tidak melanggar ketentuan syariah, orang-orang yang hidup masa itu ya harus menjalankan wasiat dari almarhum. Begitu juga hibah gitu ya. Kalau sudah dihibahkan ya harus dijalankan. Nah, waris begitu juga, begitu diwariskan ya sudah dijalankan. Itu sebagai mukaddimah pertemuan kita pada pagi hari ini sebelum kita beranjak kepada poin berikutnya. Jamaah sekalian, kita akan pindah kepada ini sebenarnya ada post testnya ya, tapi saya lewatin aja. Kita masuk sesi kedua, rukun waris. Jadi yang namanya waris itu ada 3 rukunnya. Pertama ada pewaris, yaitu orang yang memberi warisan, bukan yang menerima. Jadi jangan keliru istilahnya nih ya. Pewaris itu yang memberi. Nah, sedangkan yang menerima itu disebut dengan ahli waris, penerima waris gitu ya. Ada yang memberi, ada hartanya, dan ada yang menerima. 3 itu ya. Dan itu penting juga untuk kita ketahui seperti apa aturan-aturan mainnya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu pewaris ya. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-muwarrith. Jadi warrasa yuwarrithu gitu ya. Itu memberikan harta warisan. Nah, al-muwarris orang yang memberi gitu. Nah, yang menerima ini disebut al-waris. Baik, pewaris ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang baku buat pemberi warisan atau almarhum yang meninggal dunia itu adalah pewaris. Pengertiannya adalah orang yang wafat dan hartanya harus dibagi waris. Ya, jadi orangnya wafat dan dia punya harta, lalu dia punya ahli waris, mau dibagi waris. Itu yang disebut dengan pewaris. Ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, dia haruslah orang yang beragama Islam ya. Kedua, dia sudah wafat, dan yang ketiga, dia punya harta. Maka kalau ada orang bukan Islam agamanya, itu nggak usah dibagi waris sesuai dengan hukum Islam. Kenapa? Karena yang dibagi waris dengan hukum Islam itu hanya yang agamanya Islam. Jadi misalnya begini Pak, orang tua dari salah seorang kita itu ada yang agamanya belum Islam, mungkin dia masih agama Hindu, apa Buddha, apa Kristen dan sebagainya, mati. Ya udah, kita nggak bisa bilang mana warisan saya sesuai dengan syarat Islam saya dapat sekian, nggak bisa. Kenapa? Almarhumnya saja agamanya bukan Islam, maka nggak bisa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam. Gitu. Yang kedua, almarhumnya harus sudah wafat. Kalau masih hidup, ya kita baru membuat rancangan gitu. Kira-kira kalau bapak meninggal, saya akan dapat sekian. Tapi ntar dulu, belum tentu dia yang meninggal. Bisa jadi kita yang meninggal duluan. Iya kan? Bisa jadi. Nah, ini baru rancangan aja gitu. Jadi nggak bisa langsung, Pak, bagi warisnya sekarang aja Pak, mumpung masih seger. Nggak bisa. Kenapa? Kata bapaknya, enak aja orang saya masih lama hidupnya kan gitu. Bisa jadi si anak itu yang udah nunggu-nunggu malah pada mati duluan gitu. Jadi syaratnya adalah orang itu harus meninggal. Ya kan? Nah, ini juga kadang-kadang saya suka ya dimintai tolong, ditanyai banyak hal tentang waris gitu ya. Ada orang udah berantem sama keluarganya panjang lebar dan rumit ceritanya dari A sampai Z itu sambil nangis-nangis gitu cerita. Itu saya bingung, ini ujung pangkalnya bagaimana? Lalu saya tanya, sebentar Bu, ya ibu-ibu, ini yang meninggal siapa sih Bu? Saya tanya gitu kan. Enggak Pak, belum ada yang meninggal gitu. Lah terus ngapain mau dibagi waris? Iya ya katanya. Nah, itu nggak usah ribut-ribut. Orang nggak ada yang meninggal
meninggal kok gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi seorang pewaris itu ya dia tidak perlu kita ributin kalau dia masih hidup. Nah, baru kita ributin masalahnya kalau dia sudah meninggal. Nah, jadi kita tahu dulu ya. Dan kemudian yang ketiga ya punya harta. Nah, yang juga perlu kita ketahui nih ya dalam hal pewarisan. Gini-gini. Seringkali dalam satu keluarga ada yang meninggal tapi sayangnya tidak segera dibagi waris. Lalu kemudian para calon ahli warisnya yang belum menerima waris itu karena tidak dibagi-bagi akhirnya juga pada meninggal gitu ya kan. Jadi ini benang kusut gitu. Yang meninggal itu sampai ada 4 ya, dari mulai kakeknya, kemudian anaknya si kakek, kemudian siapa itu pada mati gitu. Nah, udah begitu baru mau dipecahin masalahnya. Pembagian warisnya gimana ya? Nah, ini yang rancunya serancu-rancunya ya kan. Nah, clue-nya ya untuk jalan keluarnya itu sederhananya begini. Pisah per kasus berdasarkan yang mati. Gitu. Pisahkan berdasarkan yang mati. Yang mati siapa dulu nih pertama? Kakek. Oke, kita bikin hitung-hitungan waris berdasarkan yang mati itu kakek. Saat itu yang masih hidup siapa? Nah, masing-masing itu dapat sesuai dengan jatahnya sebagai ahli waris. Tapi dia udah mati. Sekarang kan udah mati. Waktu itu udah mati belum? Belum. Nah, dianggap dia masih hidup, dibagi dulu, gitu kan? Lalu kemudian siapa lagi yang mati, gitu kan? Oh, mungkin anak pertama. Oke, kita hitung lagi sesuai dengan ya ahli warisnya si anak pertama dan harta yang dimiliki oleh anak pertama itu. Jadi kalau yang mati ada 4, itu mapnya ada 4. Map penghitungannya sesuai dengan mereka masing-masing, ditelusuri satu persatu. Gitu. Ini istilahnya pembagian waris berantai, MLM warisan gitu ya. Multi level marketing. Nah, itu dibagi-bagi sesuai dengan, jadi nggak bisa langsung ditimpa begitu aja. Ya udah sekarang siapa aja nih bagi warisnya? Enggak. Kita harus cari dulu nomor 1 tuh yang mati siapa. Itu dulu sebagai pokoknya. Lalu kemudian siapa ahli warisnya si yang mati itu, gitu kan? Nah, kalau ada 4 ahli warisnya beda-beda semua berarti. Gitu loh, ya kan? Dan hartanya masing-masing pasti beda-beda juga. Nah, makanya kalau ada sampai 4, 5, 6 dan sebagainya itu pecah-pecah dulu semua masing-masing sendiri-sendiri. Jadi nanti yang hitung komisinya juga sendiri-sendiri komisinya gitu ya. Iya, jadi banyak gitu kan. Nah, syarat yang ketiga, almarhum itu harus punya harta yang ditinggalkan. Jadi walaupun udah rumit dan sebagainya, kita tanya, hartanya berapa? Nggak ada sih, nggak ninggalin apa-apa. Ya udah, kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Karena ini judulnya ngitung hartanya, mau dibagi menjadi berapa, siapa aja yang terima. Nah, kalau harta yang mau dihitung itu juga nggak ada, ya susah. Jadi nggak perlu gitu ya. Nah, sebagai pewaris, itu ada kewajibannya. Kita nih semua, insya Allah sebagai pewaris, calon pewaris. Kalau udah meninggal, maka kita punya harta ini, bakalannya dibagi-bagi kepada para ahli waris kita. Apa itu istri, apa itu anak, ya, dan sebagainya. Nah, kita punya kewajiban sejak masih hidup ini apa? Yang pertama, belajar ilmu waris. Ini kewajiban kita. Ya, karena di awal kemarin kita udah bicara tentang Rasulullah memerintahkan ta'allamul fara'id wa 'allimuha. Kalian belajarlah ilmu waris. Untuk apa sih belajar? Wa 'allimuha, mengajarkan. Jadi begini, Pak. Salah satu penyebab yang paling sering terjadi, kenapa kok keluarga-keluarga itu pada berantem dalam masalah waris? Rata-rata mereka itu nggak ngerti hukum waris. Dan kalau ditelusuri lagi, kenapa pada nggak ngerti? Itu bapaknya nggak pernah ngajarin, gitu loh. Jadi yang salah itu bapaknya, gitu. Kita kesian aja sama almarhum mati gitu ya. Kan perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ngajarin sholat udah, ngajarin ngaji udah. Tapi satu yang paling penting, ngajarin hukum waris itu belum. Jadi anak-anaknya cuma ditinggalin harta, ya kan? Setelah itu pesannya silahkan berantem, gitu loh. Nah, silakan berantem, silakan rebutan, gitu ya. Nah, gitu. Padahal yang harus dilakukan begini, sebelum ditinggalkan harta, anak-anaknya itu semua wajib diajarin hukum waris. Biar nanti dia tahu haknya itu yang mana dan mana yang bukan haknya. Nah, gitu. Nah, kalau anak-anaknya cuma diajarin sholat doang, hafal Quran doang, sementara hukum warisnya enggak, tapi hartanya berlimpah dari bapaknya, siap-siap gitu. Siap-siap terjadi perang, pecah di antara keluarga karena mereka jahil, enggak ngerti agama, enggak ngerti syariat Islam, enggak ngerti cara bagi waris yang benar. Maka ini kita, setiap orang kita ini wajib ya ngajarin kepada calon ahli waris kita. Ya kalau bapak-bapak tuh wajib ngajarin pada istri-istrinya. Mah, kalau aku mati nanti, mama tuh dapatnya cuma 1/8 loh, gitu loh. Sisanya yang 7/8 itu haknya anak-anak kita. Ya, jangan kemudian hartaku ini kau ambil semua dan kau nikah lagi dengan berondong. Itu nggak boleh, gitu loh. Nggak boleh. Gitu. Kenapa? Haknya cuma 1/8. Nah, sisanya yang 7/8 itu hak anak-anak kita. Dan kisah ada orang makan harta anak yatim kalau di masa lalu ya, itu bukannya ada pengurus panti asuhan nilep duit panti asuhan, bukan itu kasusnya. Kasusnya adalah seorang istri yang suaminya meninggal, gitu ya. Dia tuh ngangkangin harta suaminya sepenuhnya. Dan anak-anaknya tuh keleleran, nggak ada yang ngurusin gitu, karena dihabisin semua sama istrinya gitu. Nah, itu namanya makan harta anak yatim. Jadi anak yatim itu bukan anak yatimnya orang sebenarnya, anak yatim anaknya dia sendiri gitu. Nah, yang sering terjadi kan begitu sekarang. Coba aja, bapak kita meninggal, nggak berani di antara kita itu minta warisan kepada emak kita yang masih hidup, karena emak kita itu merasa bahwa dialah pewaris tunggal. Ya, coba aja jajalin, mak, itu harta bapak gimana bagi warisnya? Si emak marah-marah itu, karena merasa apa? Saya masih hidup, masih napes, udah dimintain warisan gitu. Bukan hartanya emak, hartanya bapak gitu kan. Nah, si emak berpikir bahwa hartanya bapak itu milik dia, gitu kan, milik dia, dan kita nggak berani minta, bisa dikutuk jadi batu gitu itu, gara-gara ya seperti itu kan. Nah, ini kan cara berpikirnya keliru. Kenapa? Emak kita itu rajin ngaji loh, ya, ahli ibadah, puasa Senin Kemisnya nggak pernah berhenti, ya, tahajudnya dan sebagainya itu luar biasa. Tapi pemahaman syariahnya terhadap hukum waris dari harta almarhum bapak kita, itu nol besar, jeblok gitu loh. Nah, itu yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Dia nggak tahu bahwa ya yang salah almarhum. Kenapa? Karena nggak dikasih tahu bininya bahwa sebagai istri dapatnya cuma 1/8, sisanya itu punya anak-anak gitu. Dan itu juga berlaku sebaliknya. Kalau yang meninggal istrinya, maka suami tidak bisa menganggap bahwa semua harta istri itu adalah milik saya dengan alasan kan yang ngasih saya juga dulunya. Nah, gitu Pak. Ini sering terjadi, ya. Kalau udah dikasih kan jadi milik istri, nggak bisa tiba-tiba kemudian balik lagi jadi milik suami gara-gara istrinya meninggal gitu. Kan aslinya dari saya. Nah, itu yang nggak benar gitu ya. Jadi kita ini wajib belajar ilmu waris dan kita wajib ajarkan pada anak-anak kita, istri kita. Ibu-ibu juga gitu, belajar ilmu waris, pulang nanti suaminya diajarin gitu. Anak-anaknya diajarin. Setidak-tidaknya mereka yang bakalan jadi ahli waris kita itu tahu
ya, tahu tentang hukum waris gitu ya. Dan ini yang penting juga nomor 3, jelaskan harta kita itu yang mana. Nah, kalau cuma tahu teorinya, tapi nggak tahu ini harta bapak yang mana, itu juga susah juga. Anaknya jago banget bagi waris, cuman harta bapak saya yang mana ya? Nah, nggak tahunya itu harta tetangga, ya, punya orang lain, punya pamannya, punya kakeknya dan sebagainya. Maka sebelum meninggal, ya, selain diajarkan ilmu waris, juga harus ini apa ini? Sebelum dibagi waris, nah orang tuanya harus mendeklarasikan harta-harta koleksi milik si orang tua itu. Ya, ini rumah statusnya milik ibu kalian, gitu. Kalau mobil statusnya milik bapak kalian. Terus kalau apalagi misalnya itu milik berdua dengan pembagian jatah. Ayah tuh nilainya pemilikannya sekian persen, ibu sekian persen, itu harus dikasih tahu product knowledge-nya itu kepada anak-anak itu. Jadi nggak main tabrak-tabrak aja gitu ya. Jadi jelaskan harta. Sayangnya di tengah masyarakat kita itu, jangankan anak-anaknya, antara suami dan istri aja, mereka juga bingung ini harta punya siapa ya gitu loh. Karena merasa belinya bareng-bareng. Ya nggak apa-apa, merasa beli bareng-bareng dan dimiliki berdua nggak apa-apa. Tapi sepakati juga poin yang paling penting. Ini kepemilikannya masing-masing mau berapa nih? Mau 50-50 atau 40-60 atau 70-30 atau 90-10 atau 99-1 gitu loh. Ini penting juga gitu kan. Karena mungkin cinta sama suami istri itu selama hidup mengaburkan segalanya. Ya, cinta mengaburkan segalanya. Tapi begitu udah wafat salah satunya, udah nggak ngomong cinta lagi, ngomong haknya suami itu dari rumah ini berapa persen dan haknya istri berapa persen. Nah, ini penting. Dan lebih penting lagi anak-anaknya harus tahu juga untuk pembagian waris seperti itu. Ini saya kasih contoh sederhana, kasus nyata. Bibi saya sendiri, adiknya bapak saya. Ceritanya kan mereka suami istri ya. Suaminya meninggal gitu ya. Terus setelah meninggal si suami atau si bapaknya, anak pertama itu meninggal. Anak pertama meninggal. Setelah anak pertama meninggal, ini belum bagi waris ya. Bapaknya meninggal, belum bagi waris. Sampai anak pertama meninggal. Setelah itu baru ibunya yang meninggal. Nah, setelah bapak, anak pertama dan ibu, baru mereka mau bagi waris karena rumahnya laku dijual ceritanya. Terjadi konflik. Apa? Ternyata tanah yang mereka tempati dan rumah yang mereka tempati selama ini, itu di surat tanahnya itu atas nama ibu. Atas nama ibu, bukan atas nama bapak. Nah, terus gimana bagi warisnya? Ini kalau emang benar nih tanah milik ibu, ya kan? Si anak pertama yang mati itu dapat warisan nggak? Nggak dapat kan? Kenapa nggak dapat? Salahnya sendiri kenapa mati duluan, kan gitu ya. Iya, kalau mau dapat matinya belakangan. Emaknya dulu mati baru dia mati gitu ya. Nah, bapaknya meninggal, nggak ada urusan. Kenapa? Bapaknya ternyata bukan pemilik rumah dan tanah itu, mati nggak punya warisan. Nah, anak pertama meninggal, nah, gitu kan. Ya orang mati sih nggak butuh warisan gitu ya. Cuman kan anak pertama ini udah nikah dan udah punya anak lagi. Jadi dia punya istri dan punya anak. Nah, baru kan dulu pendatang di sini, ya, rumah saya, bapak kalian kesini kawin sama emak saya ini modalnya dengkul doang 2 biji gitu misalnya. Nah, gitu kan. Nah, ini punya saya. Sekarang saya mau kalian dengerin baik-baik ya. Ente kan semua udah pada punya rumah masing-masing berkeluarga. Nah, ini adik nih yang paling bontot nih, emak mau kasih rumah ini pada dia. Ada yang keberatan angkat tangan, gitu. Harusnya begitu. Nah, yang lain mau keberatan. Misalnya, wah mak nggak bisa dong mak, ini kan saya cuma bagian. Mak bisa balik bertanya, tahu nggak status tanah rumah ini punya siapa? Ya punya emak sih, masalah buat lo. Yang ya iyalah kan gitu kan, jelas gitu. Ketika masih hidup tuh udah ditegaskan seperti itu, jadi nggak ada yang ribut-ribut lagi. Nah ini emaknya meninggal aja gitu kan, terus si anak bontot sama abang-abangnya berantem, nggak karu-karuan. Nah, yang saya bilang bom waktu. Ya kita doain sih biar emak di alam barzahnya tenang gitu ya. Cuman anak-anaknya nggak tenang di sini gitu. Sebenarnya sih dari dulu nggak ada ribut-ribut, cuman gara-gara tanahnya naik jadi 25 juta semeter jadi rame gitu kan. Dulu sih biasa-biasa aja gitu ya. Jadi yang salah tuh yang naikin harga tanah sebenarnya. Nah, bom waktu juga adalah, nah ini kasus juga nih Pak nih, keluarga saya juga. Jadi saya emang jadi pengamat gitu ya, pengamat. Ngutang diam-diam Pak. Ini emang kasusnya orang Betawi juga kan, tanahnya emang mahal gitu ya. Jadi di daerah rumah saya itu, developer itu kalau mau beli tanah itu kan datang ke rumah satu-satu gitu ya. Nah, ini masih paman saya juga. Dia memang ya orang Betawi lah, makelar, calok tanah. Nah, dia tokoh Betawi juga di situ. Maka semua keluarga di situ sama dia udah diatur. Kita jangan main lepas-lepas aja sama developer. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dia bilang. Jadi saya akan koordinir ada bagi hasil. Berarti yang dibagi ini bukan hasilnya, yang dibagi adalah ini berapa nilai tanah yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Nilainya itu berapa kan gitu. Nah, nanti bisa saja bisnis dengan pihak lainnya jalan terus, tapi kepemilikannya itu yang dibagi gitu. Jadi semacam saham ya kepada para ahli waris gitu. Kan sayang nih kalau tanahnya kemudian kerjasama bisnisnya dihentikan, lalu tanahnya dijual kan sayang menjadi harta yang tidak produktif lagi. Nah, ini ngebagi yang namanya bagi waris itu tidak harus selalu dalam bentuk menjual aset dan properti. Tidak harus. Tapi bisa jadi dengan membagi saham dari aset atau properti itu gitu ya. Nah, jadi ini juga perlu kita luruskan yang sering banyak terjadi di tengah masyarakat adalah berpikir bahwa bagi waris itu adalah menjual, baru duitnya dibagi-bagi. Enggak, bagi waris itulah ya warisannya apa dulu nih. Misalnya ya, warisannya seekor kerbau. Ya, ahli warisnya ada 3 gitu, yang harus dibagi sama gitu kan. Apakah kerbaunya dijual duitnya dibagi-bagi atau kerbaunya disembelih dagingnya dibagi-bagi atau nah ini kerbaunya ternyata laris manis buat ngebajak sawah tiap hari ada pemasukan. Nah, bisa saja kita pakai alternatif yang ketiga. Nggak usah dijual kerbaunya dan juga tidak disembelih, tetap dimiliki secara bertiga bersama-sama. Nilainya masing-masing berapa? Mungkin kalau anaknya 3 laki semua kan berarti sepertiga. Kerbaunya nggak usah dijual, nggak usah disembelih, tetap dipekerjakan. Nah, penghasilannya yang kita bagi 3. Sapi misalnya saya di Kuningan Jakarta itu dulu berarti benar ya. Jadi orang Minang ini punya ciri bahwa mereka setiap keluarga itu punya yang namanya harta pusako, ya, pusako. Secara hukum syariat Islam, ini sebenarnya bukan harta waris seperti yang kita maksud dalam ilmu waris. Kenapa? Tadi ibu sendiri yang bilang tidak boleh dijual, ya kan? Kalau warisan itu udah milik kita 100%, mau kita jual, mau kita buang, mau kita apain aja itu urusan kita. Karena sudah menjadi al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna, gitu kan? Jadi apakah boleh menjual rumah warisan? Ini kalau kita yang maksud adalah waris secara hukum syariat. Ya boleh, orang itu punya kita, gitu kan? Tapi kalau sampai ada embel-embel, ini adalah warisan yang tidak boleh dijual. Oh, berarti ini bukan waris sebenarnya. Apa? Wakaf. Itu wakaf keluarga. Nah,
Kalau jatuhnya kepada yang perempuan, tahu nggak kenapa? Karena yang laki-laki itu menyebar ke seluruh dunia, cari perempatan jalan, buka warung Padang, kan gitu ya. Yang laki, ya kan. Nah, yang menempati di tanah leluhur itu kan biasanya yang perempuan, gitu kan. Nah, statusnya dia itu bukan pemilik, dia itu adalah pengelola harta wakafnya milik keluarga. Tidak boleh dijual. Itu yang membuat tanah Minang itu ya, gitu loh. Tapi kan milik bapak atau dari ibunya gitu, sama aja. enggak, kalau milik bapaknya dapat, kan bapaknya mati dulu. Terus anaknya kemudian meninggal. Maka pada waktu si bapak itu meninggal kan si anak itu masih hidup, maka dia dapat warisan kan. Sayangnya tidak langsung dieksekusi gitu loh. Masih nunda-nunda. Nah, ketika nanti memang betul-betul mau dieksekusi, eksekusinya itu sesuai dengan urut-urutannya. Yang mati siapa dulu? Si bapak kan. Nah, seolah-olah si anak yang kemudian meninggal itu pada saat itu kan masih hidup. Nah, itu kita kasih dulu. Kita kasih bagiannya dia. Kan anaknya ada berapa misalnya kan? Nah, anaknya ada 3, 4, 5 gitu misalnya. Anak pertama itu kita kasih juga walaupun orang udah mati. Karena menghitungnya adalah ini seolah-olah pada saat lagi bapaknya waktu itu lagi meninggal. Di mana anak pertamanya masih hidup. Itu kita kasih bagiannya. Ya tentu karena anaknya sudah meninggal, setelah itu mereka harus bagi waris lagi. Ya, bagi waris yang kedua. Yaitu ketika si anaknya itu meninggal. Ini kalau tanahnya itu milik si bapak yang matinya duluan. Nah, tapi dalam kasus yang saya cerita tadi kan, tanahnya bukan milik bapak, milik ibu. Maka bapaknya meninggal, hartanya apa yang mau dibagi waris? Kan nggak ada. Ya, kemudian ketika si anak pertama meninggal, ya dia juga nggak dapat apa-apa juga dari bapaknya. Nah, kalau dari ibunya nggak dapat lah. Kenapa? Orang dia mati duluan, ya kan? Harusnya dia tungguin dulu ibunya mati, baru dia mati, gitu loh. Ternyata dia mati duluan, salah sendiri kenapa mati duluan kan? Berarti kalau hukum waris dia nggak dapat. Kenapa? Orang yang matinya duluan kok malah mau dikasih waris sama orang yang matinya belakangan? Itu nggak bisa. Nah, jadi syaratnya orang yang menerima waris dia harus hidup pada saat orang yang mau memberi dia waris itu meninggal, kan gitu ya. Secara hukum waris maka si almarhum yang meninggal duluan ini kalau dia punya istri punya anak, istri dan anaknya tidak akan menerima waris dari itu semua, gitu kan? Kalau hukumnya pakai waris. Nah, berarti kita bisa pakai yang kedua, bisa pakai hibah atau bisa pakai wasiat, gitu. Iya, dihibahkan oleh para ahli waris yang lain, gitu ya. Nah, para ahli waris yang lain adik-adiknya bilang kasihan tuh ponakan kita, ipar kita, dia nggak dapat apa-apa, kita pesta pora dia nggak dapat apa, yuk kita hibahin yuk sebagian dari kita. Kalau emang pada sadar, gitu. Nah, kalau pada nggak sadar, ya wassalam udah urusannya, nggak dapat apa-apa. Makanya itu tergantung ahli waris. iya, tergantung ahli waris. Hibah itu tidak mengikat kan saya bilang tadi kan. Kalau waris kan mengikat. Kalau hibah ya tergantung yang punya duit mau dia hibahin apa enggak. Itu. Hibah bebas. Nah, hibah bebas gitu. Bisa berapa aja. Tapi ya sifatnya sunnah bagi yang punya hartanya dia mau hibahin apa enggak gitu. Kalau enggak mau ngasih ya enggak apa-apa. Ya salah sendiri kenapa bapak lu mati duluan kan gitu istilahnya. Gitu. Nah, ini kalau kita main salah-salahan, yang salah adalah tadi kan pertama ketidakjelasan ini harta punya siapa kan enggak jelas gitu loh. Yang kedua, kenapa kalau meninggal tuh enggak segera dibagi waris gitu. Jadi satu kesalahan itu akan menimbulkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Nah, makanya jangan sampai melakukan satu kesalahan segera dikoreksi biar jangan sampai menimbulkan dampak-dampak yang lain. Ini kan dampak yang sifatnya apa istilahnya itu saling terkait ya. Triple down effect apa istilahnya itu. Nah, itu saling gara-gara ini terus ini gitu. Jadi efek domino. Wah, ya benar efek domino. Gitu. Ya jawabannya ya harus ada kerahiman dari keluarga yang pada dapat harta waris. Ya kita senang-senang gitu, mereka bersedih nggak dapat apa-apa. Nah, ini kerahiman. Bab kerahiman ini lain lagi ceritanya ini. Kerahiman itu ya kalau dia merasa kasihan, kalau dia enggak ya lu gua. Nah, makanya sama saudara jangan kasar-kasar, jangan galak-galak. Ya bikinlah sama saudara itu semua jadi tenang, jadi baik. Jadi kalau kita lagi pas nggak punya duit itu banyak aja yang mau ngasih gitu kan. Nah, kalau kelakuan kita belagu banget gitu, ketemu aja kagak nanya gitu kan. Begitu dia susah, ya lu rasain aja sendiri gitu kan. Nah, di sini hukum warisnya memang seperti itu. Orang yang wafat duluan dia tidak menerima warisan dari orang yang wafatnya belakangan. Gitu. Ya, masih ada lagi? Oh ya silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan kalau ada kesalahan kita waktu itu karena wasiat yang keliru. Iya. Nah, kalau kita mbah kita itu menggunakan atau membagi waris dengan wasiat, anaknya berikan sekian sesuai dengan keinginan mbah kita. Nah, itu sudah terjadi. Memang Sudah terlanjur lah ya. sudah terlanjur terjadi. Udah lama ya. Belum juga Pak. Nah, itu juga diusahakan waktu itu disesuaikan karena permasalahannya itu keluarganya tidak ada kesepakatan, akhirnya yang disepakati dengan wasiat tadi. Pertanyaan saya, hukumnya apa harta yang didapatkan dengan cara tidak sesuai dengan syariat? Iya, gini Pak, caranya dibandingkan. Ini cara yang kita anggap ini nggak sesuai dengan syariah. Terus kita bikin etok-etoknya gitu ya. Etok-etoknya tahu Pak ya? Apa istilahnya? Bapak orang Jawa tuh? Etok-etoknya mesti ngerti. Engkreng-engkrengannya lah yang beneran secara syariahnya itu gini. Nah, itu kita bandingkan. Lalu kita lihat di situ. Ini kan nggak bisa dirubah nih karena udah terlanjur kan. Nah, terus kita bandingkan dengan kalau dibagi secara syariah yang benerannya itu tingkat miss-nya itu berapa persen, berapa banyak kekeliruannya gitu. Kalau ternyata hasilnya adalah walaupun dengan cara dengan cara yang tidak benar, ternyata kok dibandingkan dengan cara syariah kok matching benar, selesai sudah. Caranya yang tidak benar tapi hasil akhirnya benar. Nah, gitu ya. Kalaupun dosanya mereka gitu loh. Dosa cara metodologinya, tapi hasil akhirnya sudah benar, gitu kan? Terselamatkan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita bandingkan dengan cara yang syariah, ternyata banyak missingnya. Nah, banyak kelirunya. Ada sebagian ahli waris yang mendapatkan melebihi haknya dan ada yang mendapatkan di bawah dari haknya. Nah, gitu. Nah, ini agak sulit karena mungkin udah dibagi hartanya, mungkin udah habis dan sebagainya. Kita nggak bisa bilang, yuk kumpul lagi kita benerin dari mula. Itu kalau memang bisa, cakep banget tuh. Tapi ajaib, jarang-jarang yang begitu. Jarang-jarang. Ya agak susah kan? Udah ada yang meninggal dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, misalnya kita termasuk bagian di antara mereka yang menerima kan. Kita cek harta saya ini yang saya terima di situ itu sebenarnya melebihi dari hak saya kah atau di bawah dari hak saya? Nah, gitu. Kalau melebihi, berarti kan ini bukan hak saya, tapi haknya para ahli waris yang lain. Berarti saya sudah zolim memakan harta orang lain. Gimana caranya? Gampang. Sebar pakai WhatsApp ya, bilang setelah saya bandingkan, ternyata yang saya terima itu lebih banyak.
kalau mungkin kumpul ya, malam minggu yang akan datang rumah saya sambil bakar sate, saya mau bagi-bagi kelebihannya. Itu insya Allah rata-rata pada hadir, insya Allah siap. Itu rata-rata hadir gitu. Iya, kenapa? Langsung OTW ya, siap insya Allah kan gitu kan. Gitu. Atau kalau dibilang tolong kirimkan nomor rekening biar saya langsung transfer, itu langsung ting 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 langsung banyak itu nomor rekening gitu. Tapi kalau posisi kita kebalik, yang harta kita ini kok dapatnya lebih sedikit ya daripada yang seharusnya. Nah itu kita ajak kumpul susah itu ya kan. Afwan ada acara, afwan banyak afwannya gitu. Kenapa? Wah berarti mau dimintain lagi kan gitu kan. Nah gitu. Tapi ada jurus yang efektif ya. Jadi sampaikan aja, hitungan saya itu harusnya saya dapat sekian. Tapi kok saya terimanya cuma sekian. Jadi ada selisih. Berarti di harta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara semua ini ada hak saya. Tinggal pilih mau dibayarkan di dunia atau di akhirat. Ah itu asik ya. Nah, itu dalam itu Pak ya, bahasanya sampai emoticon ketawa gitu kan. Nah, gitu. Mau dibayar di dunia apa di akhirat ya, gitu aja selesai itu. Nah, kalau di akhirat nggak apa-apa, itu tabungan, jarang-jarang kita punya deposit buat di akhirat kan. Maksudnya apa ya, kalau di akhirat nanti saya kurang-kurang pahala kan saya bisa minta, di situ kan ada hak saya.